Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Anwar Taufik Rahmat selaku dosen pembimbing pendidikan agama Islam, serta teman-teman saya yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat, rahmat, dan hidayahnya kita bisa menjalankan diskusi virtual kali ini. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Faisal Ajmi dari kelompok 1 kelas C. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi tentang judul Syariah Aktualisasi Ajaran Islam. Adapun anggota dari kelompok 1 kelas C antara lain yang pertama Salma Hoirunisa, yang kedua Muhammad Ajar Ajari, yang ketiga Farah Nabila, yang keempat Wibowo Mukti, yang kelima Jian Nafisa, yang keenam Randi Amarul Ahfa, yang ketujuh Rahma Aulia Deljani, yang kedelapan Faisal Ajmi. Selanjutnya adapun isi pembahasan, yang pertama A. Makna syariat yang akan dijelaskan oleh Jian Nafisa, yang kedua B. Aktualisasi syariat yang akan dijelaskan oleh Randi Amarul Ahfa, dan C. Fungsi syariat yang akan dijelaskan oleh Salma Hoirunisa dan Farah Nabila. Yang D. Antara fikih dan syariat akan dijelaskan oleh Rahma Aulia Deljani dan Wibowo Mukti. Dan yang terakhir fikih ikhtilaf yang akan dijelaskan Muhammad Ajar Ajari. Kepada pemateri dipersilahkan untuk menjelaskan materinya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna syariat. Syariat secara etimologis menurut kata dasarnya berarti jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui atau jalan yang harus diikuti oleh orang-orang yang beriman. Sedangkan secara terminologis berarti aturan-aturan atau hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa berarti sumber air yang mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk diminum. Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, berarti suatu yang dipilih dan dijelaskan Allah yang berasal dari din untuk hambanya. Sedangkan menurut Muhammad Ali Al-Sa'i, secara harfiah berarti jalan yang lurus. Terima kasih. Syariat. Secara umum, syariat mengarah kepada perintah, larangan, panduan, dan prinsip-prinsip Tuhan untuk perilaku manusia di dunia dan keselamatannya di akhirat. Panduan suci ini dan yang lainnya memungkinkan manusia meninggalkan dorongan-dorongan hawa, yaitu hasrat tanpa batas dan kecenderungan berbuat jahat. Syariat sebagai hukum Tuhan dapat diterapkan dalam semua kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupannya. Karena itu hukum Tuhan memiliki beberapa bentuk yang berbeda. Di antaranya satu, sebagai prinsip-prinsip umum. Dua, syariat mengadakan peraturan yang terperinci dalam hal yang tidak dapat dirubah atau dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Fungsi syariat. Al-Quran sudah cukup jelas menjelaskan mengenai fungsi syariat yang dijelaskan pada Quran Surat Yusuf ayat 57. Pesannya di sini yaitu menembus semua sekat yang memisahkan manusia dengan rahmat dan berkah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Kata rahmah mempunyai arti kasih, kebaikan, ketulusan, dan kemurahan hati. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka syariah mengidentifikasikan ke dalam 3 wilayah yang membentuk rahmah, yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Lalu yang pertama, ada syariat sebagai pendidikan sosial. Mendidik individu merupakan fokus utama dalam Islam. Dalam pengertian ini, Islam bermaksud menginspirasi umatnya agar menjadi manusia yang terpercaya dan memiliki sifat yang bijak. Sejatinya, ibadah sepenuhnya dibuat untuk mendidik orang agar beriman dan bermaksud memurnikan pikiran dan hati dari kebusukan. Contohnya saja saat sholat. Sholat merupakan latihan mental dan spiritual. Ia membawa manusia menuju kesempurnaan diri dan merupakan cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam melaksanakan sholat, seseorang menjalankannya harus dengan penuh konsentrasi dan tidak bebas melakukan perbuatan sesukanya yang dapat merusak sholatnya. Lalu dalam sholat juga harus menghadap kepada Ka'bah. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa arah mata angin itu hanya milik Allah. Hal ini disebabkan karena
menghadap ke arah yang sembarangan akan menimbulkan suatu ketidakdisiplinan dan kebingungan kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, syariat sebagai suatu keadilan. Keadilan merupakan sumber ajaran Islam dan syariat pula merupakan upaya untuk pemurnian karakter yang bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan. Keadilan dalam Islam bukan hanya keadilan yang bersifat formal saja, tetapi keadilan yang menjadikannya sebagian daripada keimanan, pendidikan, dan kepribadian orang-orang yang beriman. Rahmat yang terkandung dalam syariat Islam yaitu mengekspresikan sifat adil dalam ajaran Islam. Islam menempatkan keadilan sebagai dasar hukum tertinggi atau hukum tertinggi, yaitu dijelaskan bahwa dasar hukum tertinggi yang berasal dari Yang Maha Mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dasar hukum yang berasal dari sumber-sumber yang ada pada diri manusia. Sebab keadilan yang bersumber dari manusia akan dipengaruhi oleh interest yang ada pada diri manusia itu sendiri, sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya, syariat sebagai suatu perwujudan kebaikan. Kebaikan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat juga menjelaskan bahwa syariat merupakan pengamanan suatu kebaikan untuk manusia dan melindungi manusia dari kerusakan atau kekacauan. Tuhan juga menciptakan syariat sebagai pelindung untuk melindungi seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Syariat juga menjelaskan tentang kemaslahatan suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat juga merupakan dasar hukum yang sistematis yang dijelaskan oleh Allah dan yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadikannya sebagai pedoman. Syariat sangat besar kaitannya dengan akidah, karena pada dasarnya syariat merupakan institusi daripada akidah. Dalam ajaran Islam, perbuatan yang tumbuh dari akidah disebut amal soleh. Al-Quran senantiasa menyebutkan amal soleh dan akidah saling beriringan. Hal demikian mengisyaratkan bahwa iman tidak akan ada faedahnya tanpa amal soleh, dan amal soleh tidak akan ada faedahnya tanpa didasari oleh iman. Ini merupakan salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai besarnya dosa orang-orang yang berbicara tanpa ditindaklanjuti dengan perbuatan, sesuai dengan Quran Surat As-Saff ayat 3. Syariat juga merupakan aturan yang sistematis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu aturan dasar yang ditetapkan untuk manusia itu sendiri, menjadikannya sebagai. Apabila kita mengkaji syariat secara menyeluruh, akan terlihat di dalamnya banyak sekali aturan dan norma-norma nilai leluhur untuk seluruh umat manusia yang akan mengantarkan manusia itu sendiri ke dalam tujuan hidup yang sesungguhnya atau hakiki. Al-Quran juga menyebutkan sebagai rahmat alam semesta atau rahmatan lil alamin. Lihat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Demikian merupakan tujuan syariat, merupakan suatu aturan dan dasar hukum untuk menciptakan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih dan syariat. Yang pertama, ruang lingkup syariat. Ternyata, ruang lingkup syariat itu lebih luas dari ruang lingkup fikih. Ruang lingkup syariat mencakup keseluruhan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan termasuk diantaranya adalah muamalah yang mengatur tentang peraturan atau sistem kehidupan manusia. Sedangkan pada ruang lingkup fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf adalah orang yang melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam fikih terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan lainnya. Di samping itu pula adalah bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan juga sebagainya. Yang kedua, syariat bersifat universal, artinya bahwa syariat berlaku pada segala zaman dan di segala tempat atau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalkan seperti syariat tidak hanya berlaku pada zaman jahiliyah, namun juga dapat diterapkan pada zaman modern. Atau syariat tidak hanya berlaku di Arab Saudi saja, namun dapat diterapkan di segala tempat di seluruh dunia. Yang ketiga, fikih adalah apa yang dipahami. Perbedaan antara fikih dan syariat. Fikih merupakan apa yang dipahami oleh para mujtahid mengenai dalil-dalil samawi dan bagaimana penerapannya pada realitas kehidupan di zaman dan waktu tertentu. Sedangkan syariat
merupakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan ini. Fikih Ikhtilaf. Fikih Ikhtilaf adalah salah satu subjek pembahasan dalam ilmu fikih, khususnya membahas perbedaan pendapat di kalangan para pakar dan ahli fikih. Ada 3 poin yang penting dipelajari dalam fikih Ikhtilaf, diantaranya 1. Perbedaan pendapat itu tidak bisa ditolak, dan yang kedua, tidak semua titik boleh berbeda pendapat, dan yang terakhir, ikhtilaf ulama versus persengketaan awam. Terima kasih, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, diskusi kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.